Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan apa kabar? Semoga baik dan juga selalu sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul Agar jodohmu segera datang, lakukan beberapa hal berikut ini. Oke, nah di sini saya bakal membuka kartu dan juga sekaligus bakal melihat situasi dan kondisi di dalam diri kamu itu seperti apa. Karena biasanya ketika jodoh belum datang atau sampai sekarang mungkin kamu masih menanti-nantikan jodoh kamu tapi ternyata belum datang juga. Biasanya ada sesuatu atau ada hal-hal yang tidak kamu sadari, tapi ternyata ada energi-energi yang mengganggu di dalam diri kamu. Nah, saya akan mencoba membaca, melihat ya lebih jauh lagi. Ini deep reading buat kamu. Meskipun ini general, tapi saya yakin banget bahwa video ini pasti bakal bermanfaat buat teman-teman yang mungkin khususnya buat kamu yang belum mendapatkan jodoh atau yang belum menemukan jodoh atau belum bertemu dengan jodoh sampai hari ini juga atau sampai detik ini juga. Nah, oke. Saya bakal menggunakan beberapa kartu di sini untuk melihat situasi dan kondisi kamu, terutama lebih saya membaca ke energi kamu itu seperti apa, atau mungkin terkait dengan mental block yang mungkin ada di dalam diri kamu juga. Yang jelas saya bakal melihat segala sesuatu yang mungkin merupakan indikasi bahwa oh ini ternyata ada beberapa hal yang ternyata mengganggu datangnya jodoh, yang ngeblok datangnya jodoh dan sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa sampai sekarang ini belum bertemu dengan jodohnya, ini adalah video yang paling tepat untuk kamu tonton dan ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku. Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Buat teman-teman, silahkan aja tonton video ini sampai dengan selesai ya. Baik yang sudah punya jodoh, terutama buat yang belum. Dan video ini bisa ditonton oleh siapapun ya, terutama buat yang belum punya jodoh dong ya. Kalau yang sudah punya jodoh, ya sudah kamu harus rawat baik-baik jodoh kamu itu ya. Ini dibalikin ya, karena keluarnya langsung rombongan ya, jadi nggak berlaku. Oke, jadi sekali lagi video ini lebih tepat untuk kamu yang belum punya jodoh atau mungkin mengalami kegagalan-kegagalan secara berulang ya. Ada semacam situasi dan kondisi sepertinya kok apes banget, sial banget gitu kan. Sekalinya dapet, ketemu seseorang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu idam-idamkan ya. Jadi saya mencoba untuk melihat sebenarnya ada apa sih ya, sebenarnya ada apa dan hal-hal apa saja yang nanti harus kamu perhatikan agar kamu segera mendapatkan jodoh atau paling tidak kamu segera bisa bertemu dengan jodoh atau mengundang jodoh yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau bicara jodoh, saya yakin sekali bahwa setiap orang pasti sudah digariskan dan sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa oh jodoh kamu adalah dengan si A, jodoh kamu adalah dengan si B dan seterusnya seperti itu. Tapi persoalannya adalah begitu banyak teman-teman yang sampai hari ini, sampai detik ini belum bertemu dengan jodohnya. Oke, saya coba untuk bantu teman-teman untuk melihat lebih dalam, lebih jauh lagi sebenarnya kenapa dan ada apa ya kan, atau hal apa saja yang harus kamu lakukan agar kamu segera menemukan jodoh. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini menjadi doa bersama buat teman-teman yang belum punya jodoh, jadi bisa diaminkan agar setelah nonton video ini kamu benar-benar ketemu jodoh kamu. Oke? Benar-benar ketemu jodoh kamu tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Oke. Nah, di baris pertama teman-teman saya akan melihat bahwa saya merasakan sekali bahwa kamu sudah kepengen banget bertemu dengan jodoh dan bahkan sebagian di antara teman-teman sudah pernah berumah tangga tapi gagal ya. Ini di kartu pertama. Nah, teman-teman, saya merasakan bahwa kamu yang sampai saat ini masih belum menemukan jodoh, saya melihat ada semacam traumatis yang cukup dalam, traumatis yang sangat kuat, sehingga traumatis itu ngebentuk mental block atau membuat sebuah energi yang negatif yang selalu kebawa di dalam diri kamu sampai sekarang juga gitu loh. Nah, keinginan kamu memang sangat kuat untuk bisa bertemu dengan jodoh, tapi ternyata kenyataannya, prakteknya, realitanya kamu belum menemukan jodoh. Bahkan ada beberapa teman atau beberapa di antara kamu yang sudah
Mas, aku udah bertemu, tetapi ternyata kandas juga di tengah jalan. Mas, beberapa kali aku juga bertemu dengan jodoh, atau bukan jodoh, tapi dengan pasangan, tapi ternyata belum jodoh, gitu kan. Nah, dan seterusnya seperti itu. Saya melihat begitu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena apa? Saya melihat di dalam diri kamu, memang bisa dikatakan keinginan untuk memiliki rumah tangga itu sangat besar, ya. Buat kamu yang belum berumah tangga, juga memiliki keinginan yang sangat besar, dan buat kamu yang sudah pernah gagal dalam berumah tangga pun juga sekarang sedang menginginkan dan merindukan sosok jodoh. Nah, di sini saya melihat ada kartu Death, ya. Di kartu Death di sini ternyata sebenarnya memberikan pesan bahwa traumatis yang pernah kamu alami itu harus di-healing, ya. Harus kamu releasing. Karena gini teman-teman, selama kamu masih membawa energi yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan trauma, berhubungan dengan luka batin, sakit hati, dan sebagainya, tapi ternyata itu belum kamu rilis, ini otomatis akan mengganggu kinerja energi atau sistem kerja energi kamu ke alam semesta. Karena ingat bahwa di alam semesta ini kan ada hukum yang namanya law of attraction, ya. Ada juga law of vibration, ya, hukum tarik-menarik, hukum vibrasi, hukum-hukum alam yang memang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, ini yang jangan sampai dilupakan, gitu loh. Karena kalau teman-teman masih ada mental block, misalnya ada rasa khawatir, cemas, takut, kesedihan mendalam, dan seterusnya seperti itu, otomatis ini termasuk kategori energi yang rendah atau low vibe atau low vibration, ya. Jadi energi rendah kamu, jadi berada di skala 200 ke bawah. Jadi saya pernah atau bahkan sering menyampaikan di video-video sebelumnya tentang level energi manusia. Dalam hal ini adalah tokohnya atau ahlinya adalah David R. Hawkins, ya, di mana beliau mengatakan skala energi manusia itu adalah 20 sampai dengan 1000, ya, 20 sampai 700 terlebih dahulu, 700 nanti naik lagi sampai dengan 1000. Nah, persoalannya adalah banyak orang-orang yang berada di level energi 200 ke bawah. Nah, perlu saya sampaikan juga teman-teman bahwa energi 200 ke bawah atau di angka 200 itu biasanya ada garis merah, di mana 200 ke bawah itu adalah energi yang rendah, 200 ke atas itu adalah energi yang tinggi. Nah, ketika teman-teman masih berada di energi 200 ke bawah, yang mana di situ ada kesombongan, ada traumatis, ada kesedihan mendalam, ada anxiety, ya, kecemasan-kecemasan yang berlebihan, ketakutan-ketakutan yang berlebihan, otomatis ini akan menciptakan blok-blok atau penghalang untuk mendatangkan jodoh kamu, termasuk rezeki juga. Tapi kita fokus ke jodoh dulu, ya. Kita belum bicara tentang rezeki dan sebagainya, mungkin nanti di lain video. Kalau teman-teman setuju, silahkan komentar di di kolom komentar, ya. Mas Damar setuju kita bicara tentang bagaimana menarik rezeki dan sebagainya. Tapi kita fokus sekarang di masalah jodoh. Jadi sekali lagi teman-teman, selama kamu masih merasakan kesedihan, apatis, ya, apatis itu berarti kamu selalu menyendiri, menarik diri, murung, ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian ada rasa kecewa yang sangat mendalam, traumatis yang sangat kuat, dan seterusnya, ya, itu adalah energi-energi negatif dan skalanya otomatis berada di 200 ke bawah. Kita sebut dengan low vibe atau vibrasi yang rendah. Nah, ketika teman-teman masih berada di vibrasi yang rendah, otomatis ini akan menjadi penghalang, gitu loh. Jadi setiap kali kamu pengen membangun komitmen, biasanya ada rasa takut. Terus kemudian biasanya energi kamu itu sudah bisa dibilang dalam kondisi yang lemah. Jadi untuk menarik jodoh, untuk menarik seseorang, jadinya tuh kayak nggak kuat gitu loh teman-teman. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena kamu berada di dalam frekuensi yang rendah. Nah, sedangkan ketika kita berada di frekuensi yang rendah, otomatis fungsi-fungsi energi yang positif itu tidak bekerja dengan baik, ya. Jadi otomatis yang kamu tarik adalah kesedihan, gitu loh. Jadi kalau kamu merasa sedih, berarti kesedihan akan menarik kesedihan yang lebih banyak lagi. Kecemasan menarik kecemasan yang lebih banyak lagi. Ketakutan, kekhawatiran juga akan menarik hal yang sama. Bahkan itu bisa berlipat-lipat daripada sebelumnya. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Maka hal yang paling penting adalah kamu sekarang menyadari adanya perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif itu. Nah, teman-teman boleh mengidentifikasikan, ya, kira-kira emosi negatif yang paling dominan itu apa, dan kamu boleh mencatatnya.
Karena apa? Ketika kamu mencatat, berarti kamu tahu, oh berarti emosi negatifku adalah kesedihan yang mendalam, misalnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, sudah menyadari, maka ada upaya yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan releasing atau healing, gitu loh. Yaitu pelepasan-pelepasan emosi negatif atau membuang atau menyembuhkan kamu dari luka batin. Nah, seringkali saya melihat di sini kendala-kendala dari teman-teman adalah kurang lebih karena berada di low vibe itu tadi, ya, energi yang rendah. Sehingga otomatis yang ketarik itu adalah kesedihan lagi, kegagalan lagi, apes lagi, sial lagi lah, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang jarang diketahui atau yang jarang disadari oleh banyak orang. Nah, makanya saya berharap dengan adanya video ini, ini benar-benar menjadi manfaat yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang mungkin sampai sekarang kepengen mengubah diri. Nah, di kartu kedua di sini otomatis teman-teman harus mengubah diri, ya, mengubah diri, membuang energi negatifnya. Jadi di sini kartu D di sini otomatis harus kamu jalankan, gitu loh. Dengan cara apa? Itu tadi, kamu harus memberdayakan diri kamu. Dan otomatis harus menaikkan level energi kamu dari 200 ke bawah tadi, harus kamu naikkan ke 200 paling tidak, minimal, ya. Di 200 itu berarti kamu ada keberanian untuk berani mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil resiko dan sebagainya. Nah, satu hal lagi, kamu harus naikkan dari 200 menjadi 250. Ya, yang di situ berarti apa? Kamu harus menetralisir perasaan-perasaan emosi negatif kamu itu menjadi netral. Misalnya contoh begini, ada story behind the song misalnya. Ada sebuah lagu yang di balik lagu itu pernah menjadi sebuah cerita di saat kamu lagi bersama seseorang di masa lalu kamu. Nah, setiap kali kamu mendengar lagu itu biasanya kan jadi sedih nih, nangis, sedih, inget gitu kan, terus merasa ditusuk-tusuk hatinya. Nah, itu berarti skala kesedihan kamu adalah masih tinggi. Kalau misalnya dihitung dari 1 sampai 10, skalanya berarti masih 9 atau 10. Nah, tugas kamu adalah menurunkan skala itu. Dengan cara apa tadi? Sekali lagi, dengan healing, releasing, dan berbagai macam terapi yang harus kamu lakukan untuk menurunkan intensitas kesedihan itu sehingga skalanya itu menjadi turun dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, syukur-syukur ada di 1 atau 2. Karena kalau hilang sama sekali memang tidak bisa, ya. Jadi paling tidak ada di skala 1, 2, atau 3. Itu sudah, menurut saya sudah better, ya. Itu tugas kamu adalah seperti itu. Nah, ketika skala kesedihan itu turun, maka otomatis emosi-emosi kamu semakin lebih baik dan ternetralisir. Nah, ketika kamu dengerin lagu kenangan itu lagi, kamu sudah tidak merasakan kesedihan, tapi yang ada adalah bersyukur. Nah, berarti salah satu hal yang harus kamu lakukan adalah dengan bersyukur. Di kartu keempat di sini adalah dengan penuh semangat, gairah, optimis, dan kamu harus yakin dengan ketentuan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan sosok atau jodoh yang sudah disiapkan nih, gitu loh. Ya, sudah disiapkan. Cuman kan kita nggak pernah tahu nih jodoh kita siapa, ketemu di mana, dengan cara apa, dan sebagainya. Itu urusan Tuhan, urusan alam semesta dan Tuhan, ya. Tuhan ya dalam hal ini. Nah, tetapi tugas kamu adalah bagaimana caranya kamu attraction, kamu menarik, ya kan? Dengan cara apa lagi? Dengan cara afirmasi, visualisasi, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang afirmasi, otomatis kamu harus melakukan proses-proses tertentu, ya. Jadi makanya buat teman-teman yang mungkin kepengen melakukan personal reading agar lebih jelas dan detail sesuai dengan energi kamu untuk menarik jodoh kamu, silahkan kamu bisa melakukan personal reading atau private reading atau spiritual life coaching bersama saya, dan bisa kamu chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Di kartu kelima di sini berarti kamu harus lebih di kartu keempat dan kelima ini kan, ini the sun ini bergairah, semangat, bergairah, berapi-api, energik lah dan sebagainya. Nah, di sini juga harus ada kreativitas. Salah satunya adalah apa? Kamu harus membangun relationship, berteman, teman sosial kamu harus diperbanyak, gitu kan? Atau setidaknya kamu harus bertemu dengan orang-orang yang tepat, ya. Sedikit cara lat ya, teman itu tidak harus banyak, tetapi yang penting berkualitas. Nah, maka
kata para ahli, para motivator itu mengatakan bahwa untuk melihat 5 tahun ke depan kamu bakalan menjadi seperti apa, ya, kita bakal bisa melihat dari apa? Dari pertemanan kamu, gitu loh. Kalau kamu misalnya berteman dengan orang-orang yang positif, otomatis kamu akan menjadi orang yang positif juga. Kalau misalnya kamu berteman dengan pengusaha, pebisnis dan sebagainya, otomatis kamu ke 5 tahun ke depan nanti juga kurang lebih tidak akan jauh dari situ, gitu kan. Ibarat kata begini, kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, ya otomatis kamu akan ketularan wanginya, gitu kan. Kalau kamu berteman dengan mungkin sebaliknya, orang yang suka di jalan bermain hanya sekedar hura-hura, ya otomatis kamu juga akan tidak akan berbeda jauh dari situ. Jadi pertemanan itu sangat penting. Jumlahnya tidak harus banyak, tapi kualitas yang lebih penting, karena kita harus lebih selektif lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang terakhir di baris pertama adalah pertemanan kamu juga harus perhatikan, lingkungan sosial kamu, relationship kamu juga harus diperhatikan. Oke, nah sekarang kita shuffle lagi di kartu baris kedua. Kita akan melihat lebih jauh lagi, teman-teman. Oke, ini loncat 1. Nah, saya melihat di sini jodoh kamu sudah bakal datang segera, ya, ketika kamu sudah bisa melakukan hal-hal seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, kurang lebih poin-poinnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kurang lebih poin-poinnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, dan teman-teman tinggal melaksanakannya. Dan kamu bisa belajar dari berbagai sumber, ya, dari YouTube banyak, ya, bagaimana cara memberdayakan diri dan seterusnya seperti itu. So, di kartu ke-6 ya, sudah saya sebutkan bahwa kamu akan jodoh kamu sudah ada, ya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan jodoh kamu. Yang terpenting adalah kamu sering melakukan afirmasi, visualisasi untuk melakukan attraction atau menarik jodoh kamu tersebut. Nah, teman-teman di sini juga harus terus memperbaiki diri, ya. Memperbaiki dengan cara apa? Banyak sekali. Baca buku bisa, ya. Nonton video-video yang positif, yang membangun, ya. Nonton channel-channel yang memang sekiranya bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu juga sangat membantu sekali, ya. Terus saya lanjut lagi sampai ke yang terakhir, ya. Oke, sebentar ya, saya kocok lagi. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, saya kepengen membacakan ini sekali lagi, jodoh bakal segera datang, ya. Lakukan evaluasi diri, ya, terus kemudian kamu harus rilis kesedihan-kesedihan yang ada. Jangan terus diikuti kesedihan kamu, karena kesedihan yang diikuti otomatis dia akan semakin membesar energinya, ya. Nah, semakin besar energi kesedihan otomatis akan mengganggu sistem energi kamu sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal ke alam semesta, gitu loh. Terus kemudian kamu harus menyeimbangkan diri kamu antara pikiran dengan hati, ya. Di sini kamu harus belajar tentang bagaimana mengenali diri sendiri, berpikir positif selalu. Terus kemudian perasaan kamu di mana kamu pernah merasa kalah, kehilangan, ya, merasa terkhianati, merasa diabaikan, merasa tidak dianggap dan sebagainya. Ini sudah harus kamu buang juga, gitu loh. Artinya kalau sederhananya gini teman-teman, buang seluruh energi negatif, ya. Karena energi negatif itu identik dengan energi atau level energi yang rendah. Nah, level energi yang rendah itu cenderung bertemu dengan hal-hal yang tidak baik, tidak positif, ya. Apesial, ya, gagal, sakit hati, luka batin, kesedihan, kecewa, marah dan sebagainya. Nah, identik dengan itu. Maka kamu harus menyeimbangkan diri dan terus menaikkan level energi kamu agar dari 200 itu naik, ya, 250, 300, 350 dan seterusnya seperti itu. Jadi kamu harus memberdayakan diri terus. Ketika kamu merasa sedih, merasa kalah, ini yang harus kamu buang. So di Empress di sini mengatakan bahwa kamu harus menjadi orang yang memiliki nilai, memiliki value, ya, memiliki value, nilai, ya, kehormatan, punya prestis, ya, dan sebagainya, sehingga ketika orang melihat kamu, ya,
yang terlihat adalah kamu itu bernilai gitu loh, memiliki bobot bernilai, dan otomatis ini akan merangsang energi-energi yang serupa, sehingga nanti untuk kaitannya dengan jodoh itu akan segera datang ya. Oke, saya akan mencoba buka kartu dengan kartu ini ya teman-teman. Kita akan lihat. Semoga teman-teman bisa menangkap poin-poin dari apa yang saya sampaikan dari awal ya, karena hal-hal yang saya sampaikan insya Allah cukup penting untuk merubah keadaan kamu ya. Let go control issues ya, let go of control issues. Oke, kita lanjut lagi. Kita buka kartu terakhir dan langsung nanti kita baca lebih. Jatuh, sorry. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung baca di kartu pertama. Di sini ada let go of control issues, di mana kamu harus bisa mengkontrol hal-hal yang di luar diri kamu. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi, bagaimana caranya kamu mengkontrol diri kamu sendiri, hal-hal yang ada di dalam diri kamu sendiri, ngontrol emosi kamu, kontrol kesedihan kamu, kekhawatiran kamu, dan sebagainya ya, dengan cara-cara seperti yang tadi sudah saya sampaikan, healing, releasing, afirmasi, dan sebagainya ya. Nah, di kartu kedua di sini, calling in your soulmate ya. Jadi bahwa ketika kamu melakukan afirmasi, itu berarti sama halnya kamu sedang melakukan pemanggilan ya, memanggil belahan jiwa kamu. Bisa ya, bisa ya, bisa. Karena apapun itu sebenarnya bisa kita undang, kita tarik gitu kan. Kan ada law of attraction ya. Bagaimana caranya kita menarik? Salah satunya adalah dengan afirmasi dan visualisasi ya. Dengan cara-cara seperti tadi, berarti kamu sedang melakukan pemanggilan atau memanggil belahan jiwa kamu ya. Nah, kamu boleh afirmasikan ya dengan kata-kata pendek, misalnya terima kasih Tuhan, jodoh sudah datang. Terima kasih Tuhan, jodoh sudah bertemu. Sosok yang aku inginkan sudah datang. Nah, kenapa kata-kata yang seperti itu? Karena dalam afirmasi, kalimat-kalimat pendek yang kita ucapkan ya, jadi afirmasi adalah kalimat pendek atau kata-kata pendek yang kita ucapkan, dan itu harus positif, terus kemudian harus present moment. Artinya adalah present tense ya. Jadi seolah-olah sudah terjadi, walaupun mungkin belum terjadi kenyataannya, tapi kamu harus membuat seolah-olah di dalam afirmasi itu sudah terjadi. Jadi kamu bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan jodohku, terima kasih ya Tuhan, Engkau pertemukan dengan jodohku. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya tidak akan bicara terlalu detail, karena kalau kita bicara detail tentang afirmasi dan visualisasi, ini bisa terlalu panjang. Intinya kamu harus lakukan afirmasi dan visualisasi untuk memanggil belahan jiwa kamu. Nah, karena setelah kamu melakukan pemanggilan tersebut ya, ini kan termasuk juga attraction, termasuk telepati juga. Telepati berarti kalau misalnya kamu sudah ada orang yang memang sudah menjadi target ya, itu bisa ditelepati ya. Nah, untuk bicara tentang telepati, teori, konsep, prakteknya nanti kamu boleh konsultasi langsung kepada saya agar bisa fokus dan pembelajarannya bisa lebih cepat, tepat, dan aman. Oke? Jadi intinya ketika calling your soulmate ini berarti kamu memanggil ya, tetapi juga bisa telepati ya. Dengan catatan kalau telepati, kalau memanggil itu berarti bisa orang yang sudah kamu kenal, atau orang yang sama sekali belum kamu kenal atau tidak kamu ketahui. Tapi kalau telepati adalah kamu memanggil orang yang sudah kamu kenal, sudah kamu ketahui sosoknya, wajahnya, namanya, dan sebagainya tentang biodata orang tersebut. Itu kalau telepati. Nah, karena ketika kamu sudah melakukan itu, nanti akan ada ketergantungan bersama di sini, di mana ketergantungan di sini berarti akan terjadi tarik-menarik secara batin ya. Nah, otomatis berhubungan sekali dengan religious factor ya. Ngomongnya belibet ya. Sehingga di situ kamu harus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan religi, spiritual, dan sebagainya untuk memperkuat daya batin kamu, memperkuat daya tarik kamu juga, memperkuat energi dan aura kamu juga.
Oke. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa dalam waktu dekat, ya, setelah kamu melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, otomatis akan ketemu dengan soulmate kamu. Oke. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi doa, afirmasi, sugesti yang positif bagi teman-teman yang memang kepengen ketemu dengan jodohnya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tentang soulmate, tentang memanggil dan sebagainya, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman boleh langsung kontak ke nomor WA yang tertera di sini. Tetapi yang jelas dengan apa yang saya sampaikan dan teman-teman melakukan, insya Allah semua akan segera terwujud, tentu atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video yang ini. Ini agak spesial videonya. Semoga dengan adanya video ini kamu merasa lebih yakin, lebih optimis, lebih bersemangat untuk mendapatkan dan bertemu dengan jodoh kamu. Saya minta tolong teman-teman, kalau misalnya kamu sudah ketemu dengan jodoh kamu boleh cerita ke saya, boleh komentar di kolom komentar, atau boleh ya, boleh di kolom komentar, boleh chatting ke saya juga boleh. Mas, aku udah ketemu jodoh setelah nonton video ini dan sebagainya, bla 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 bla, seperti itu. Oke? Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.